Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sebelum kita memulai pengajian pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita membacakan suratul Fatihah untuk mu'alif kitab, agar kita sekalian diberikan keberkahan, diberikan kemanfaatan ilmu, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah لرضا الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آل كل وأصحاب كل والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح شيخ سليم بن شيخ شامر الحضرمي شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه وتعالى ونفعنا بعلومه وعاد علينا من بركته وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل أركان الإسلام. Faslun utawi iki iku ana pasal suwiji. Faslun utawi iki iku ana pasal suwiji. Arkanul Islami utawi pira-pira rukune Islam. Arkanul Islami utawi pira-pira rukune Islam. Iku khamsatun ana 5. Iku khamsatun ana 5. Syahadatu suci nakseni. Syahadatu suci nakseni an ing setuhune kelakuan. An ing setuhune kelakuan. La ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak. La ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak. Illallahu angin Gusti Allah. Illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad. Wa anna Muhammadan lan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullahi dadi utusane Allah. Iku Rasulullahi dadi utusane Allah. Wa iqamus sholati lan jenengake salat. Wa iqamus sholati lan jumenengake salat atau mendirikan salat. Wa ita'uz zakati lan ngetokke zakat atau aweh zakat. Wa ita'uz zakati lan ngetokke zakat. Wa shaumu ramadhana lan poso ing dalam bulan Ramadan. Wa shaumu ramadhana lan poso ing dalam bulan Ramadan. Wa hajjul baiti lan munggah haji. Wa hajjul baiti lan munggah haji, melaksanakan haji. Man sopone wong. Man sopone wong istata'a kang kuwasa sapa man. Istata'a kang kuwasa sapa man ilaihi maring bait, ilaihi maring baitullah, ilaihi maring baitullah opone sabilan dalane. Opone sabilan dalane. Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswa sekalian, dimaknani kitab nggih, maknani pasal di sini menjelaskan tentang arkanul Islam. Saya yakin semua teman-teman mahasiswa sekalian sudah hafal dan sudah melaksanakan. Tinggal kemudian diperbaiki, selalu diperbaharui niatnya, bahwa semua itu demi Gusti Allah Ta'ala. Rukun Islam ini ada 5 ya. Dari dulu sampai sekarang, dari mulai disyariatkannya agama Islam ya, sampai nanti kiamat ya tetap saja 5 ya, tidak ada penambahan ya. Ini sudah sepakat, para ulama sudah sepakat. Yang pertama bersaksi.
bersaksi bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya Tuhan yang hak, yang wajib untuk kita sembah. Ya, selain Gusti Allah tidak ada. Cuma Gusti Allah saja. Ya, ini perlu kita garis bawahi. Yang wajib kita sembah, yang wajib kita tuhankan itu hanyalah Gusti Allah. Tidak boleh yang lain. Apalagi menuhankan kedudukan, apalagi menuhankan ilmu. Intinya tidak boleh kita menuhankan makhluk. Harus menuhankan Gusti Allah selaku Al-Khaliq. Ya. Nah, karena ini sulit ya. Kenapa syahadat itu menjadi rukun yang pertama? Karena sulitnya bahasa di sini menggunakan syahadah. Syahadah itu menyaksikan. Kalau menyaksikan itu tidak menggunakan dengan seperti halnya kita melihat sesuatu dengan mata telanjang. Kalau dalam bahasa Arab itu kan ada materi tentang maza ta'mal fis sabah, apa yang kamu lakukan pada waktu pagi. Usyahidut tilfaza, saya menonton televisi. Menonton televisi itu kita berarti menonton televisinya. Adapun acaranya di dalam itu menjadikan kalimat tersebut harusnya memakai syahadah. Beda dengan nazartu at-tilfaza, saya melihat televisi. Kalau melihat televisi, kita melihat televisinya walaupun tidak nyala ya kita lihat, itu pakainya kata nazara. Nazara ini dengan mata telanjang. Nah, syahadat ini meskipun kita tidak melihat Allah, tapi seakan-akan kita itu benar-benar melihat Allah. Meskipun secara mata telanjang kita tidak bisa melihat Gusti Allah. Nah, ini perlu sekali menggunakan hati untuk kemudian mempercayai. Karena kita kan tidak mudah untuk kemudian percaya sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kita bisa melihat Allah melalui kekuasaannya, melalui nikmatnya, melalui semua hal-hal yang menjadi tanda bahwa Allah itu ada ya. Misalnya kita lihat jari jemari kita lihat ada jempol, ada jari tunjuk, ada jari manis, kita gerakkan. Anda mau menggerakkan, saya mau menggerakkan jempol saya, kemudian mengatakan menjadi isyarah top gitu ya, jempolnya digunakan. Ini kok kita bisa kayak gitu loh. Siapa yang menggerakkan ini? Kalau secara kedokteran karena ada saraf-saraf, lah iya saraf-saraf itu, kemudian siapa yang menggerakkan saraf-saraf itu? Ini kan pasti ada sesuatu yang lebih hebat daripada saraf itu sendiri. Kalau seperti yang pernah disampaikan oleh Ndoro Habib Lutfi itu, kekuasaan Gusti Allah itu di antara hal sepele yang suka kita kita lupakan ini adalah misalnya kita sakit kepala, kemudian kita beli Paramek, kita minum obat Paramek. Setelah minum obat, itu Paramek itu tahu kalau dia itu mau menyembuhkan yang sakit kepala, jalannya gimana ya. Padahal di dalam organ tubuh itu banyak sekali macam-macam saraf, macam-macam otot, macam-macam lah pokoknya ya. Tapi tidak salah, sakit gigi kita beli obat sakit gigi, lah kemudian kok bisa sembuh sakit giginya yang tadinya sakit menjadi tidak sakit. Nah, semua itu adalah kekuasaan Allah. Sehingga dengan itulah kemudian kita menyaksikan, kemudian kita bersaksi bahwa Gusti Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang wajib untuk kita sembah, tidak ada yang lain. Kemudian dalam literatur Islam kita mengenal istilah syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid adalah menyaksikan bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah, dan syahadat rasul menyaksikan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau adalah utusannya Gusti Allah. Kalau yang namanya utusan itu berarti membawa apapun yang dibawa oleh beliau itu berdasarkan arahan, berdasarkan perintah dari Gusti Allah. Dalam Al-Quran ada ayat wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, ya, bahwa Gusti Allah ini memastikan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi itu adalah wahyu, bukan hawa nafsu. Beda dengan saya, beda dengan kita semua. Terkadang kita menyampaikan sesuatu hal meskipun itu baik, tetapi dilatar belakangi, dilandasi dengan hawa nafsu. Ya, kalau Kanjeng Nabi tidak.
marahnya Kanjeng Nabi itu karena perintah Gusti Allah, senengnya Kanjeng Nabi itu karena perintah Gusti Allah, sehingga Kanjeng Nabi lah satu-satunya orang yang kemudian bisa kita jadikan panutan, kita jadikan petunjuk. Nah, mengikuti Nabi itu yang paling memungkinkan itu apanya? Yaitu akhlaknya. Selain itu tidak bisa. Kita mau meniru gandengnya Nabi, ya sulit ya. Mau meniru ibadahnya Nabi, ya sulit. Nabi tahajud itu wajib. Saya jenengan semua tahajudnya gimana? Ilmu sembahyang isya wis alhamdulillah kok tambah tahajud. Duhanya Nabi wajib. Kula sampean duhane ya campur ono spione ya. Kalau misalnya subuh kawanan, apalagi yang di pondok itu bangun jam 7 sekalian subuh duha. Sehingga dulu di pondok itu ada istilah kamu sholat itu ada namanya sholat subha. Sholat subha itu adalah subuh dan duha. Jadi subuhnya kunute ono duhane ono spione ya. Karena kunut itu kan tangannya ngadeg. Tapi sekarang kan kunut itu tidak perlu harus diangkat tangannya ya. Kalau dulu kan ajaran-ajaran orang tua terdahulu itu ya kunut kudu diangkat tangan, wong nyatane ngomong amin masuk enggak ngangkat tangan. Nah, sekarang enggak, diam saja itu sudah enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, yang kunut ya kunut, yang enggak kunut yang enggak apa-apa. Yang enggak kunut jangan ngece yang kunut jangan ngece yang enggak kunut. Karena itu juga namanya sunnah ya. Namanya sunnah itu dilakukan ya apik, enggak dilakukan ya enggak apa-apa. Dan bagi yang melakukan kunut punya dasar tersendiri. Bagi yang tidak melakukan kunut punya dasar tersendiri. Itu furu'. Furu' itu cabang, bukan usul. Ya, usulnya misalnya gini. Ada orang sholat menghadapnya ngetan. Lah itu kamu harus marah. Kamu harus membenarkan. Marah di sini bukan ngamuk-ngamuk kemudian takbir. Di pendung itu enggak. Jadi ingatkan itu madhabnya kamu ngetan. Nanti kamu mustaqbilal Jepang bukan mustaqbilal kiblatian gitu. Nah, kecuali hal-hal yang bersifatnya usul ya kita harus mengingatkan ya. Kalau misalkan hal yang furu kayak kunut, takbiratul ihram, tangannya muter-muter, ada yang tidak muter-muter, ada yang pas waktu tahiyat mengacungkan jari telunjuk itu, ada yang jarinya langsung diacungkan terus diam, ada yang dimuter-muter, ya macam-macam lah. Itu kan bagian dari tata cara sholat ya. Yang penting niatnya semua lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua yang sholati, mendirikan sholat. Bagi kita yang mengaku orang Islam, yo harus mendirikan sholat karena sholat itu adalah rukunnya. Kalau kamu Islam kamu harus sholat. Nah, kalau kamu tidak sholat yo gimana kamu mau dikatakan Islam? Yo sholat otok pak, aku ora khusyuk. Loh yo kalau mau khusyuk itu kan harus sering sholat. Sama halnya orang kok pengen menjadi apa namanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tapi kok ndak ada bojonya, itu kan ngarang itu namanya kan ya. Sakinah mawaddah warahmah itu kan kamu harus punya istri atau suami dulu, baru kemudian kamu bisa mewujudkan sakinah mawaddah warahmah. Kamu pengen khusyuk ya kamu harus sholat dulu. Hari ini saya sholatnya ndak khusyuk, besok sholat lagi, besok sholat lagi. Nah ya, nah itu kan sampai hatta ya'tiyakal yakin ya. Kalau dalam literatur dalam kitab-kitab itu kan ada hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud lillah hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang keyakinan. Sampai kapan itu ya enggak tahu sampai kapan. Sampai mati kita harus tetap ibadah, tetap harus sholat. Nah, kemudian ada pernyataan dalam bahasa Arab itu ada as-sholatu imaduddin ya. Sholat itu adalah tiangnya agama. Nah, as-sholat di sini adalah ibadah. Kamu kalau mau ibadah, ya sholat menjadi tiang. Kalau tidak kamu ibadah apapun kemudian tidak sholat, ya nanti akan roboh karena tidak ada tiangnya. Kemudian yang ketiga, ita'uz zakat, mengeluarkan zakat atau memberikan zakat. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang sudah mampu dan memang harus zakat. Nah, di sini kita mengenal ada dua istilah ya. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Nah, yang pasti kita lakukan itu adalah zakat fitrah. Kalau zakat mal kan tertentu untuk orang-orang yang masuk dalam kategori tertentu, tapi itu penting. Ya, penting sekali untuk dilakukan karena banyak sekali dulu dalam sejarah ini kan diceritakan begitu Nabi Muhammad SAW wafat, Khalifah Abu Bakar itu sibuk dengan
memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Karena dianggapnya zakat itu adalah pemerasan itu loh. Ya kalau misalkan gini, logikanya gini. Misalnya ada orang memiliki kambing 40, itu kan zakatnya 1 ekor. Kalau 40 1 ekor sedikit ya. Tapi kalau misalkan ada 4.000 kambing berapa ekor? Nah, disitulah makanya kita semua perlu latihan untuk zakat. Latihannya dengan apa? Dengan sedekah. Ada orang minta, kasih saja 1.000, 2.000, kamu ndak usah kemudian si nombok jaluk-jaluk, macam-macam lah pokoknya. Karena orang meminta itu kan punya alasan masing-masing. Ada kotak amal di musola atau dimanapun tempatnya, berikan. Bahkan sampai kamu misalkan parkir itu ya udah, orang tukang parkirnya mau parkir atau mau enggak ya udah kasih saja. Orang jualan kita beli saja ya. Karena orang jualan itu kan pengen dibeli. Makanya saya itu agak hobi ya, hobi membeli jualannya mahasiswa. Tapi saya menyuruh orang lain untuk membelinya. Kadang mahasiswanya itu cok malu gitu, atau kadang juga nanti tidak enak, tapi saya akan beli. Nah ini barangkali ada yang jualan ya tidak apa-apa, ditawarkan saja. Karena ya untuk orang jualan itu kan pengen dibeli. Sama kayak kita kan kalau sudah gede itu kan pengen diperhatikan sama orang lain. Nah, itu sama aja sih hal ini. Kemudian saumu Ramadan, laksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah ini puasa itu kan hal yang sangat krusial sekali dalam ibadah ya. Kamu kalau mau apa-apa ya harus puasa. Mau cek kesehatan saja kamu diminta untuk puasa. Mau cek kesehatan besok pagi jam 9, dari jam 9 malam itu kamu sudah tidak boleh makan dan minum, harus puasa. Ini banyak sekali manfaatnya. Manfaatnya sangat banyak sekali. Kalau tidak percaya, silakan Anda buktikan pada waktu bulan Ramadan. Bulan Ramadan 1 bulan penuh jenengan semua puasa. Nah kemudian Anda tetap melakukan aktivitas seperti biasa ketika tidak puasa. Ya kan? Ya misalkan kuliah ya kuliah, kerja ya kerja. Ya, pas tambahi lagi ngabuburit gitu. Esok-esok yang melaku lah itu kan bulan puasa. Padahal Anda tidak makan selama 1 hari itu. Anda makan sahur dan pada waktu buka puasa toh. Nah itu berarti adalah tanda bahwa puasa itu bukan malah membuat kita sakit, bukan malah membuat kita lemah, tapi malah membuat kita menjadi kuat ya, menjadi kuat secara fisik, secara rohani dan secara jiwa juga. Orang yang puasa itu males marah, ngapain dong ngelih marah-marah, karena marah itu kan butuh energi banyak ya. Jadi ya, daripada marah mending diem wes lah, tenaganya buat yang lain. Yang nomor 5, melaksanakan haji. Haji ini dilakukan di Makkah Al-Mukarramah, mengunjungi Ka'bah dan tempat-tempat yang lainnya sesuai dengan aturan mainnya ya. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu. Nah ini kan ya. Nah, ya kalau sampean kabeh ya semoga saja menjadi orang yang mampu untuk itu. Mampu di sini bukan mampu duitnya saja. Ya, mampu di sini adalah mampu segala-galanya. Ya, ada orang kaya tapi dia tidak haji-haji. Duitnya banyak dia tidak mau haji. Ada wong melarat itu. Ya, mohon maaf ya, maksudnya melarat itu duitnya tidak banyak. Tapi dia istiqomah menabung setiap hari itu 5.000, 10.000 sampai akhirnya dia bisa haji. Haji itu panggilan Nabi Ibrahim. Ya, panggilan Nabi Ibrahim kepada kita semua, tinggal kita itu mau menyambut panggilan itu atau tidak itu. Sama kayak misalnya saya itu ngabari di grup, hari ini kita ngajinya lewat voice note itu loh. Ya wis dikabari tok, jenengan itu mau nyaut di panggilan apa himbauan saya yo monggo, ndak juga yo kan saya tidak tahu. Tapi kan saya selalu berusaha husnudzon, siapapun yang belajar serius dalam keadaan apapun, semoga yang bersangkutan itu mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Nah ya kan sebenarnya gitu saja. Kalau saya mau memantau Anda itu ngaji apa enggak itu dan lain sebagainya. Ngaji itu bukan kebutuhan guru, tapi kebutuhan diri ya. Saya tetap butuh ngaji, saya tetap ikut ngaji. Jenengan juga harus terus ngaji. Baik. Nah, kemudian untuk berikutnya nanti kita akan sambung lagi di pasal yang berikutnya. Jangan lupa nanti Mas Mbak semua bisa cek tugas-tugasnya di Google Classroom saja ya, untuk presensi dan untuk yang lainnya. Saya kira demikian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.